Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat pada siang hari ini, tema yang akan khatib sampaikan adalah tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, apabila kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kamu. Apabila kamu kufur, niscaya azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam ajaran agama Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syukur bil lisan, syukur dengan lisan. Artinya adalah kalau kita mendapatkan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita hendaknya senantiasa mengucapkan kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, ya, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Artinya adalah hati kita meyakini bahwasanya satu-satunya yang memberikan kita kenikmatan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja, bukan atasan kita, bukan pimpinan kita. Mereka adalah jalan rizki bagi kita. Sejatinya yang memberikan kita rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pimpinan kita, lewat atasan kita. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yakni kita menggunakan segala kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kalau kita punya motor, jangan kita gunakan untuk trek-trekan, balap-balapan, ugal-ugalan. Kalau kita punya mobil, jangan digunakan juga buat ugal-ugalan, trek-trekan, atau membawa wanita yang bukan muhrimnya di dalam mobil kita, padahal dia bukan keluarga kita, bukan istri kita, bukan kakak kita, bukan adik kita. Enggak boleh, dosa. Tapi gunakan segala, ya, kendaraan kita itu untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Kita gunakan silaturahmi ke rumah orang tua kita, ke rumah mertua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Maka ini adalah akan berkah. Kemudian kalau kita punya rumah jamaah, jangan digunakan untuk sebagai tempat
base camp mengkonsumsi narkoba. Ya, tidak boleh. Tapi gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Kita buka rumah kita yang namanya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, kita buka rumah kita pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu, ya, majelis-majelis ta'lim, akan berkah rumah kita. Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan digunakan buat ya kemaksiatan. Sehat harus digunakan, sehat harus dijadikan taat, maka akan menjadi berkah. Kalau sehat digunakan maksiat, akan menjadi musibah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada adab dalam ilmu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau dalam masalah dunia, ya, kita harus lihatnya ke bawah jamaah. Kalau kita sakit, maka lihatlah ke bawah, ternyata banyak orang-orang yang sakitnya lebih parah daripada kita. Ya, sakit stroke, sakit jantung, ada yang sakit lumpuh, tidak bisa jalan dia. Maka kita akan menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita miskin, lihat ke bawah. Hadirin, ternyata banyak orang-orang yang lebih miskin daripada kita. Bahkan harta bendanya hanya ya sebuah gerobak yang dia miliki. Saya sering lihat kalau saya pulang kerja itu, ya, seorang yang memiliki gerobak bersama 2 anaknya dan 1 istrinya, ya, itu adalah barang yang berharga yang dia miliki. Maka kita akan menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam masalah ibadah dan akhirat, kita harus lihatnya ke atas. Kalau kita merasa ibadah kita sudah cukup bagus, sangat bagus, kita lihat ke atas, ternyata banyak orang-orang yang ibadahnya lebih bagus daripada kita. Terjaga sholat tahajudnya setiap hari, terjaga sholat jamaahnya setiap hari, terjaga puasa sunnahnya Senin dan Kamis, terjaga tadarus Al-Qur'annya, terjaga istighfarnya, terjaga zikirnya, sehingga membuat kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau kita merasa ilmu kita sudah banyak, kita lihat ke atas, ternyata banyak orang-orang yang ilmunya ya lebih tinggi daripada kita, lebih luas daripada kita wawasannya, sehingga memotivasi kita untuk kita senantiasa terus belajar meningkatkan ilmu pengetahuan. Tidak ada batasan usia dalam hal belajar. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi katanani. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Ya, kalau sudah mati baru kita berhenti menuntut ilmu. Muda, tua, kita tetap semangat harus yang namanya menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti kita belajar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, tak pandai kita mensyukur nikmat itu, siap-siap Allah akan ambil nikmat yang Allah berikan itu. Sewaktu saya SMA, saya memiliki seorang sahabat wanita yang sangat cantik. Wajahnya sangat cantik. Akan tetapi dia menggunakan kecantikannya itu di jalan yang Allah tidak sukai, di jalan Allah tidak ridhoi. Ya, dia punya pacar sangat banyak sekali, gonta-ganti pacar terus. Akhirnya Allah ambil kecantikannya. Bagaimana caranya? Saat dia sedang berboncengan naik motor dengan pacarnya, saat di tikungan, ya, terjatuhlah dia. Wajahnya yang cantik rupawan itu langsung terseret oleh aspal
dan wajahnya, ya, kulitnya terbuka, dagingnya di wajahnya, jidatnya, pipinya, ya. Allah ambil kecantikan yang Allah sudah berikan, nikmat itu. Ada lagi, saya punya sahabat jamaah, seorang yang miskin, Allah berikan amanah harta, kaya raya dia. Kaya raya, sangat kaya raya. Tak bisa menggunakan hartanya, dia suka bermain wanita. Dia suka sewa wanita-wanita PSK, ya, bekerja seks komersial. Dia ajak ke hotel. Akhirnya izin Allah, istrinya tahu dan dia kepergok oleh istrinya. Kemudian akhirnya rumah tangga yang tadinya berkah hilang sudah keberkahannya. Ya, dia berpisah dengan istrinya, cerai. Anak-anaknya semuanya pakai narkoba dan ketangkap oleh polisi, di penjara anak-anaknya. Hilang berkah pada keluarganya itu karena maksiat yang dia kerjakan. Kemudian juga ada seorang ilmuwan, profesor, doktor yang luas sekali ilmunya. Kemudian dia gunakan ilmu yang Allah berikan itu buat mengutak-atik hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Saat sang profesor ditanya, "Prof, bagaimana masalah LGBT ini? Boleh atau tidak?" Kata profesor itu, "Boleh-boleh saja. Itu hak asasi manusia. Homoseks, lesbian." Akhirnya apa? Padahal satu hal yang haram, diharamkan dalam agama. Akhirnya Allah azab dia, Allah tarik semua ilmu yang ada padanya. Bagaimana caranya? Allah putuskan satu syaraf yang ada di kepalanya. Langsung dia tidak tahu apa-apa. Ketika ditanya saat dia sakit, duduk di kursi roda, yang dorong istrinya, ditanya, "Prof, ini yang dorong profesor siapa?" Dia geleng-geleng kepala, nggak tahu. Padahal itu istrinya. Inilah, ya, akibat kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, segala dosa maksiat yang kita kerjakan itu akan ada dampak negatifnya. Segala dosa. Apa dampaknya? Yang pertama, Allah akan azab kita. Bukankah dosa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena Nabi Adam memakan buah khuldi? Bukankah dosa yang menyebabkan Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan di dasar bumi karena Qarun sombong akan hartanya? Dia mengatakan hartanya yang diperoleh adalah karena kepintaran dia, kecerdasannya dia, bukan karena min fadli Rabbi, bukan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dosa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dikirimkan oleh Allah banjir bandang yang besar, tinggi setinggi gunung, karena kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala maksiat, dosa akan memancing kemarahan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak segera bertobat dan berada di rel jalan yang Allah ridhoi, di hukum-hukum Allah. Itu yang pertama. Dampak kedua, dampak dosa maksiat adalah Allah akan sempitkan rezeki kita. Sebagaimana takwa, Allah akan lapangkan, luaskan rezeki kita. Maksiat menyempitkan rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, niscaya akan aku berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Aku akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Aku akan cukupkan kebutuhan dia dalam hidupnya. Sempit, ya, karena maksiat akhirnya buntu, ya, akhirnya berbuat jahat, merampok, membegal, ya. Kemudian yang ketiga, dampak kemaksiatan adalah mematikan hati kita. Kalau hati sudah mati, dia tidak akan takut lagi berbuat maksiat, berbuat dosa,
dia tidak akan takut lagi. Andai kata dia tiap hari Jumat tidak pernah sholat Jumat, dia akan tenang-tenang saja, santai, gak ada rasa dosa dalam hatinya. Karena dia tidak punya iman, imannya sudah keluar. Kalau orang beriman berbuat dosa, imannya akan nyetrum, langsung takut, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama